Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Semoga anak-anak selalu sehat, selalu bahagia, selalu gembira, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita akan lanjutkan kembali materinya yang kemarin belum Ustazah jelaskan. Hari ini Ustazah akan jelaskan tentang beberapa daerah penting yang ada di Jazirah Arab. Daerah penting itu meliputi Yaman. Yaman merupakan wilayah yang terletak di bagian timur Jazirah Arab. Wilayah ini dihuni oleh kaum Arab Aribah sejak lama. Peradaban mereka sudah sangat maju baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Dan puncaknya itu dimulai pada 11 tahun sebelum Masehi. Pada zaman merekalah dimulainya pembangunan bendungan Ma'arib atau yang dikenal dengan Saddu Ma'arib. Dengan bendungan ini, mereka dapat mengairi perkebunan dan lahan pertanian. Juga memberi minum hewan-hewan ternak yang menjadi mata pencaharian mayoritas mereka. Namun, dikarenakan perebutan kekuasaan dan perang antar suku, peradaban mereka mengalami kemunduran. Bendungan Ma'arib akhirnya jebol dan menimbulkan banjir besar. Beberapa kabilah memilih pindah dan hidup di daerah lain seperti Hijaz, Najd, Syam, dan lainnya. Berikutnya adalah Hijaz, merupakan hamparan lembah yang dikelilingi oleh banyak gunung dan bukit, seperti Jabal Uhud, Jabal Nur, dan Jabal Rahmah. Di wilayah ini juga kota Mekah dan Madinah berada. Selanjutnya adalah Mekah. Di kota Mekah terdapat bangunan yang menjadi kiblat umat Islam seluruh dunia, yaitu Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Di dekat Ka'bah juga terdapat sumber mata air yang tidak pernah habis. Sumber mata air tersebut bernama Zam-Zam. Ka'bah dan Zam-Zam kini masuk dalam kompleks area Masjidil Haram. Pada mulanya Mekah hanya dihuni oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ismail alaihissalam dan Hajar ibunya. Semenjak munculnya sumber mata air Zam-Zam, wilayah tersebut menjadi ramai. Penduduk Yaman dari keturunan Qahtan yang hidupnya berpindah-pindah meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di wilayah tersebut. Di kemudian hari, Ismail pun menikah dengan salah satu keturunan Qahtan. Oleh karena itu, penduduk Mekah merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya, Madinah. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kota ini bernama Yatsrib. Madinah merupakan kota suci kedua bagi umat Islam. Berbeda dengan Mekah, udara di Madinah lebih sejuk dan tanahnya lebih subur. Di Madinah terdapat banyak kebun kurma dan gandum yang menjadi makanan pokok penduduknya. Di Madinah juga terdapat tempat-tempat bersejarah, yaitu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan pusat kegiatan dakwah Rasulullah bersama para sahabat. Di masjid ini pula beliau sholat berjamaah bersama kaum muslimin pada masa itu. Yang kedua, Masjid Quba. Masjid Quba merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Masjid Quba dibangun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang ketiga, Jabal Uhud, yaitu gunung yang terletak di luar kota Madinah.
Gunung ini merupakan tempat terjadinya perang Uhud yang menelan korban 70 orang syuhada. Yang terakhir adalah Syam. Syam merupakan kawasan yang terletak di sebelah utara Jazirah Arab. Letak wilayahnya diapit oleh dua kerajaan besar, yaitu Romawi dan Persia. Karena posisinya itulah, kawasan ini menjadi pusat perdagangan yang sangat strategis. Penduduk Mekah sering melakukan perdagangan di wilayah Syam, terutama pada saat musim panas. Nabi Muhammad SAW pun pernah berdagang di wilayah ini. Alhamdulillah, pertemuan hari ini materinya sudah Ustazah sampaikan. Nah, itulah sekilas tentang daerah penting yang ada di Jazirah Arab. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan anak-anak bisa mengerti dan bisa paham. Kita tutup aja pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.